warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Susanto, mahasiswa PPG angkatan keempat. Saya berasal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan saya mengajar di SMK Negeri 1 Lubu Dalam. Bertepatan dengan tempat PPL saya. Di sini saya akan menyajikan video tentang pembelajaran bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Demikian, terima kasih. Pagi-pagi ngantuk, paling malamnya bergadang ya? Iya Pak. Iya Pak. Bergadang belajar atau bergadang apa? Pikirin dia. Iya. Seseorang. Tapi sayangnya dia Siapa yang mau pikirin? Siapa yang pikirin dia? Yang nggak masuk siapa? Ignatius, Febri, Salimina, ada masih ya mentor. Ya. Ada Jadi agar kita nanti di kehidupan masyarakat tahu bisa mematuhinya dan mengetahui. Sedangkan yang sudah memahami aja kadang tidak bisa mematuhi. Makanya kita belajar. Yang Tujuannya kita seperti ini, belajar seperti ini karena kita hidup di masyarakat. Ada yang nggak hidup di masyarakat. ini Di hutan ada nggak? Ya. ini Kamu di mana hidupnya? di hutan Mario nanti juga kasihan orang tua yang ini yang nanti Itu manfaatnya. Sehingga manfaat yang utama kita belajar itu bisa mengetahui sebuah aturan, taat patuh pada sebuah aturan yang ada, dan kita tidak melanggarnya karena sanksinya sudah diperjelas juga, sehingga kita harus benar-benar mentaati aturan. Yang sampai sudah tahu malah melanggar, nah, itu yang nggak boleh. Sudah mengerti aturan malah tambah melanggar. jadi kalau nggak ngerti nggak boleh Pak. Kalau nggak mengerti, kalau hukum di Indonesia, kalau nggak mengerti ataupun mengerti sama tetap kena sanksi. Beda dengan hukum agama. Kalau agama itu kalau nggak ngerti kan nggak kena dosa kan? Iya. Ada yang bilang seperti itu, seperti kan? Kalau kita nggak ngerti, yang nggak akan kena dosa. Beda. Kalau aturan negara, paham nggak paham, tetap terkena sanksi. Karena kita lahir di Indonesia wajib langsung tahu. Makanya diadakan pembelajaran seperti itu. Kita di masyarakat ini nanti berguna hal-hal semacam ini. Bisa mentaati sebuah aturan, baik aturan desa, aturan Rumah tangga. kalau sekarang kan kampung, aturan rumah tangga. Kalau di sebuah rumah tangga ada sebuah aturan walaupun tidak tertulis. Walaupun ada aturan tertulis dan tidak Tertulis. Oke, selanjutnya ini ada foto-foto, silakan diamati. Bisa dibuka linknya, ini linknya. Artikel.com 2 sekian. Ini bapak bukakan linknya. Dan internetnya bagus. Foto. Silakan dibentuk kelompoknya dan diamati foto-foto ini. 23. Paksa kali Pak. Mau tahu kan tuh? Itu kemarin cium deh itu yang ngebakan itu. Kalau lebih dari sini kali Pak. Gimana apa tuh? Jam 6 malam. Yang ada itu. Yang di Papua makan itu kan? Ya, apa tuh? Ayo. Pada kelompok yang pertama kamu cari kasus atau sebuah perbuatan yang tidak melanggar hukum. 2. Tulis ya. Kasus atau satu contoh perbuatan
perbuatan yang taat pada aturan. 2 contoh perbuatan yang taat pada aturan. Kalau yang tidak taat dua, Pak. Kemudian yang tidak taat 3, karena yang tidak taat itu banyak. Yang taat 1, yang taat 2, Dua, taat 3. taat 3. Berarti 5. Kemudian yang tidak taat, misalnya seperti ini, Mencuri. kan ada kasus pembunuhan. Ini kan nggak taat aturan. Penyebabnya apa? Kalian identifikasi. Masalahnya apa sehingga terjadi sebuah Pembunuhan. pembunuhan? Jadi Pembunuhan ada permasalahannya. Kalau tahu. Karena apa? Kamu bisa cari nanti search di Google, ini udah. Misalnya ini kan pencurian nih, foto kan. Iya Pak. Contoh pelanggaran hukum di Indonesia yang bersifat pencurian. Penyebabnya apa dia? Analisis. Yang menjadi penyebab orang mencuri ini apa? Oh, Pak. Misalnya kamu menemukan kasusnya si A, kamu cari di internet nih, misalnya kasus namanya A mencuri, penyebabnya apa? Kemudian sanksinya dia diberi sanksi berapa tahun? 5. Ya. Kalau kasus mencuri nanti tinggal kamu buka aja kasus mencuri, Hukuman. sanksinya berapa tahun gitu. Narkoba. Kalau narkoba misalnya, atau seperti ini yang lagi marak nih. Narkoba. Itu main judi, Pak. Cip. Itu juga menjadi salah satu Pelanggaran hukum. pelanggaran hukum yang ada di negara Indonesia. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada silakan ditanyakan. Yang melanggar 3, yang taat 3. Kalau yang taat, contohnya di sekolah saja boleh. Dan contoh tidak harus secara satu Indonesia enggak. Misalnya di sekolah pelanggaran hukum kan lebih enak kalian. Misalnya tidak kamu memakai tidak memakai dasi. Penyebabnya apa? Tinggal. Oh, malas kan, tinggal nggak apa? Kemudian sanksinya apa? Kalau sanksi ada poin-poin kita untuk di sekolah kan ada. Kasih Ada, WC. ada Pak. Ya silakan dikerjakan. Kalau nggak paham ditanyakan. Kasus pembunuhan. Ini bapak kita tampilkan kasus-kasus yang ada. Sambil diamati gambar tersebut. Itu Kasus oh pembunuhan. Toyudeng Najri Di bawah. Di bawah. Tekanan sih. Yang satu di sekolah dulu, di sekolah. KTP kita di keluarga itu baru bikin penyebab dibikin juga penyebabnya apa? Penyebabnya Iya. penyebab. Silakan dianalisis kasusnya ini penyebabnya apa? Kenapa dia terjadi? Karena kan kita tahu tidak ada akibat, apa sebab kan? Pasti ada sebab. Kenapa ya ini terjadi? Itu yang perlu kita cari tahu. Mata duit. Korupsi itu dia karena butuh duit. Tanya lagi sampai korupsinya. Begitu itu. Enggak. Kepake diam-diam. Jadi misalnya si anarkis, Karena terjadi bisa kamu cari sendiri. Alamatnya ada. Tulis saja di pencarian tuh kan perilaku Perbuatan. yang melanggar hukum itu. Karena ini zaman canggih, teknologi sudah bagus. Jadi, Pak, kosongan, Pak. Ketik muncul. Misalkan uraian daripada penyebab masalahnya, tawarkan benar-benar dengan diskusi. Jangan disimpel-simpelkan. Jadi hal-hal yang menyebabkan itu banyak. Kayak gini, Pak. Contohnya, Pak. Berarti hukuman 5 tahun penjara. Denda 5.000. Karena ada perampokan di dalamnya. Kasus pembunuhan karena adanya perampokan di dalamnya. Uraiannya agak panjang. Apa saja sih yang menyebabkan dia terjadi itu apa? Oleh pihak daerah Nah, tadi. cara itu kalau menyampaikan di diskusi. Obat ini maksudnya apa? Karena ada perampokan di dalamnya. Bahkan Bisa kamu ketik. Contoh aja kata-kata yang ada di atas itu bisa. dan terjadi seperti ini.
penyebab terjadinya misalnya banyak penyebab terjadinya literasinya ada itu aja. Ya. Gunakan manfaatkan teknologi yang ada. Kalau nggak ada pulsa, catering sama kawan. Oke dua lah kita perjalanan kami. Biar nampak kaki. Kayak mana yang dibikin? Kenapa tidak ada bukunya kalau aku nulis? Apa yang kita Kasus pembunuhan di bang. Kenapa dibikin dua-dua? Dua yang mematuhi, tiga yang nggak mematuhi. Lima berarti. Iya, Terus yang nggak mati itu ditaruh di bawah. enggak ditaruh dia entah pecel lele. Oh, bagus. Bagus itu. Kalau ada yang ditanya tanyakan. Ya, kalau itu diskusi, tanya. Kasus pembunuhan di bang. Satu. Itu betul buat dia tulisnya kayak sorot yang lain apa? Ini. Oh ini Belum tadi yang ini. Apa? Yang tidak mematuhi aturan ini. Iya, buat dulu judul besarnya itu masuk ke kategori mana? Tidak mematuhi. Belakang apa? Kaki kali. Kasus pembunuhan di bang. Judulnya berisi di belakang. Enggak sebenarnya berang. Nyari. Nanti tampilnya di depan ya, Bu. Depan aja. Ya, di depan aja. Biar nampak gagahnya kan ya. Presentasi di depan bareng-bareng sama Iya. Mama di depan. Udah apa? Ucok. Itu gulurnya terjadi. Menjarah. Menjarah sama. Untuk apa lagi kakak? Menjarah. Sini. Kalau dalam tampilan saat ini asosiasi perilaku nanti contoh apa ya? Karena aku udah contoh perilaku, saya udah tahu. Mana yang contoh perilaku? Ini kalau maksudnya adalah Apa? Iya, kronologi kenapa dia melakukan hal itu. Kasus apanya sudah kan? Kasus contoh kasusnya apa tadi pembunuhan? Apa nih pembunuhan juga? Kemudian tugasnya baru sanksinya. Ini yang melanggar kan? Kalau yang melanggar ada sanksinya, kalau yang nggak melanggar berarti nggak pakai. Coba cari sanksinya di sini ya. Sanksi untuk kasus pembunuhan berapa tahun?
adalah sekelompok perampok menjarah sebuah bank dikarenakan aspek ekonomi dari pelaku tergolong kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bisa juga. Ya, Bisa. Karena kan penyebab pencuri tidak mesti kurang mampu. Makanya setiap kasus beda nanti kan. Berarti ya nanti dia membunuh mencurinya karena fungsi nanti disimpulkan seperti itu. Ada juga membunuh itu memang karena pengen membunuh. ya apa ya dendam, Dendam. gitu kan. Utang. Utang banyak penyebab sebuah kejahatan itu banyak. Ada yang mencuri bukan karena ekonominya rendah, tapi mau kehidupan yang lebih Nyaman. mewah. Pikirannya mencuri 1 M nanti tidur-tiduran dan enak. Daripada korupsi akhirnya dibongkarlah ATM bank itu kan gak ada yang jaga, isinya banyak, bawa pulang. Baru Pak Madi. Baru ditanam. Angka 340 kamu mau. Nah itu dijelaskan di pasal berapa KUHP ya. Angka 340. Kelompok 3 udah oke lah. Bisa semua nih. Laki-laki semua nih. Ini juara berapa? Juara 1 aku. Berapa aku? Ini Pak juara 1. Laksamana juara 2. Juara 2 ini juara 3 Pak. Berapa juara 3? Berapa? Pak, abangnya juara 1. Adik menengah juara 2. Adik paling terakhir juara 3. Amin, amin, amin. Pak kalau juara amin Pak. Amin. Alhamdulillah. Ini. Oh, Masing-masing mencari kan 1, 2, 3, 4, 5 kasus. saya yang di sekolah Pak. Yang saat Kalau yang saat enak di sekolahnya. ini oh, kasus pencabulan istri orang. Iyalah, jangan lupa kelas. Iya, satu kasus pencabulan istri orang. Bagian lengkap. Nah, boy. Iya, polisi sudah masuk di sekolah. Iya. Apa yang di sekolah kamu? Anak dong. Apa aja lah ya. Penyebabnya itu banyak tuh. Bisa karena film kan. Kronologinya. Karena keseringan menonton film yang negatif. iya dan tidak bisa menahan hati. Ah, jangan sini kok daunnya. Karena keseringan nonton filmnya. Ada ide kasus korupsi. Kelompok 1 udah siap. Satu belum siap. Masih dalam proses, Pak. Dalam perjalanan menuju Karena kota, Pak. tinggi besar. Karena pengen hidup jadi mewah. Iya, aku nggak tahu dari mana. Karena dari Pelanggaran hukumnya berarti dikeluarkan sanksi. Enggak. Pokoknya tidak ujian. Pokoknya tidak naik kelas. waduh. Aturan yo. Udah kelompok Belum, Pak. Belum, Pak. berapa lagi? Juga tadi dikasih alasan ya. Satu lagi, Pak. Penyebabnya ada. Yang hukum rasa saja.
Yang taat hukum cukup contohnya aja. Perbuatannya seperti apa udah. Ya. Itu mau yang kemudian ditemukan adanya banyak yang Apa lagi ya? yang dilalu lintas itu. Enggak, ini masih ada lagi, bukan seragam aja. Datang tepat waktu. Nah, itu aja kan. Jangan singkat kan. Ya udah dengan nilai kontrak Jangan sekolah tepat waktu ya. Kan 3 aja kan. 1,9 miliar. Ya masih udah buat cari. Peraturan juga kan? Iya. Lakukan tiket kelas. Terus ini Mana coba? Ya. Itu tak senyum. Itu Kriting ya orang. Anjay. Kriting. Kita mematuhi peraturan sekolah seperti memakai seragam yang lengkap, datang ke sekolah dengan tepat waktu, melaksanakan piket kelas. Sekian, terima kasih. sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan. Ada pertanyaan belum Pak? Apakah dari kawan-kawan bertanya? Kenalkan saya dari sebutkan undang-undang tentang korupsi. Undang-undang. Kalau yang sudah Udah HP nih, sama HP. jualan bayar. Jualan bayar. Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tahun berapa tadi? 1999. Betul kan? Nah, ini. Oke. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kategori yang tidak memenuhi peraturan. Kasus pertama yaitu kasus pembunuhan di bank. Kronologisnya adalah sekelompok perampok menjarah sebuah bank dikarenakan aspek ekonomi dari pelaku tergolong kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sanksi yang akan diberikan yaitu terdapat di pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal paling penjara paling lama 20 tahun. Kedua, kasus yang tidak mematuhi peraturan. Kasus pencabulan anak di bawah umur. Kronologinya karena orang sering menonton video wanita dan tidak bisa menahan nafsu. Sanksinya pasal 2 ayat pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak-anak, pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda 200 juta. Dua, tiga, khusus korupsi proyek. Kasus korupsi proyek. Kronologinya setelah melakukan penyelidikan
yang kemudian ditemukan adanya bukti proyek rehabilitasi dengan nilai kontrak 1,4 miliar secara ilegal. Solusinya, sanksinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Intro Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penjara 4 tahun, denda 1 miliar. Yang mematuhi peraturan. Pertama, peraturan di sekolah. Contohnya memakai seragam sekolah dengan lengkap untuk saya, ya. 2. Peraturan lalu lintas. Contohnya mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Yang dari kelompok 2, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Yang baik ya. Ada. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Hal apa yang mendorong seseorang untuk melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur? Ya, itu dia, karena dia bisa menahan nafsunya. Ambil Dan ya saya kemudian dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu karena dia tidak bisa menahan nafsunya. Kalau itu nggak harus di bawah umur, sama bisa. Ya. Hal yang intinya untuk membawa anak di bawah umur. Ya karena ada anak itu sih. Bukan tempat. Ya Google lah. Saya akan menanggapi Oke. saya tadi. Yang inti dari pencabulan bom itu pertama karena dia sudah menonton film dewasa sebelum dia 18 tahun ke atas. Orang dewasa kan? Pandai kecil. Oh, dia punya obsesi seksual yang tinggi, jadi karena tidak bisa terrealisasikan dalam dewasa terus pasarannya dia melakukannya kepada anak di bawah karena tidak tahu. Oke, benar. Tapi kok itu pun harus bertanya. Nah, tepukan. Kami dari kelompok 1 ingin menafsirkan presentasi kami. 1. Yang tidak mematuhi peraturan. Korupsi kasus suap proyek di Kalsel. Kronologisnya menetapkan 3 orang tersangka di dalam kasus dugaan korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kalsel tahun 2021 sampai 2022. Sanksinya menerima suap atau korupsi tersebut melanggar pasal 12 huruf A atau pasal huruf B atau pasal 11 Undang-Undang memberantaskan tindak pidana korupsi atau pasal 464 KUHP juga pasal 65 KUHP di penjara 7 tahun. Kasus kedua, membayar pajak. 2. Mematuhi semua peraturan yang ada di mana saja dan masih dilakukan. Ya, yang ditanyakan? Saya silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa jumlah korban jiwa saat terjadi bom Bulgaria? Terima kasih. 203 yang meninggal Ternyata 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Korban teroris. Bom. Berapa orang? Berapa orang Salah satu pelakunya itu dari kota kelahiran Bapak, Di mana, Pak? Jawa Lamongan. Pak, ayo Bapak itu, Pak. Sekarang sudah berapa tahun? Oh. Udah nggak ada lagi. Nggak Kita ada. akhiri. Diakhiri aja. Kasih Bapak. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tempatnya aja dulu hasilnya. Menampilkan hasil diskusi bahwa kita sebuah kesimpulan pertama, sikap
sikap yang sesuai dengan hukum itu dipengaruhi oleh pengetahuan tentang hukum. Jika orang tidak mengetahui aturan, ini pada dasarnya seperti itu. Orang yang tidak mengetahui aturan akan lebih mudah melakukan tindakan pelanggaran hukum karena dia nggak ngerti. Tapi negara ini tidak mengharapkan seperti itu. Ngerti nggak ngertinya masyarakatnya tentang aturan tetap ditindak sesuai dengan hukum yang ada. Apa sih Pak? Nah, itu kemudian pemahaman terhadap isi hukum. Rata-rata masyarakat Indonesia kan nggak paham isi hukum itu. Kecuali orang-orang yang memang belajar tentang hukum. Makanya kalian di sekolah, nanti di sekolah diajari sedikit banyak disuruh memahami tentang aturan-aturan yang ada dan sikap terhadap hukum yang berlaku. Dan ini perilaku yang sesuai dengan hukum, ini mudah diapa? Ciri-ciri orang yang berperilaku dengan hukum dapat dilihat. Biasanya ini disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Ketika orang taat hukum, ada gotong royong ikut, tidak pernah melanggar, pasti disenangi nanti kalian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kan dibenci kalau dalam mencuri, tukang mencuri sawit, pasti dibenci oleh masyarakat. Kemudian tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Sadari aja bahwa kalau kita melakukan tindak kejahatan pasti ada hak orang lain yang kita ambil. Pasti ada hak orang lain yang kita sita. Dengan seperti ini, sehingga nantinya kalian tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, mengaca pada diri sendiri. Ketika kalian menyakiti orang, kalian bayangkan kalian diri anda itu disakiti, gimana rasanya, sehingga perbuatan itu tidak muncul. Ketika anda mau mencuri sawit orang, ini di depan mata rondolannya dan nampak tumpukan jenjangnya, kamu mikir nanti, kalau sawit saya diambil orang seperti apa rasanya? Baik seperti itu, itulah yang bisa menghambat kita biar tidak melakukan tindak pidana ataupun kejahatan. Kemudian menciptakan keselarasan. Ini macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Seperti yang sudah didiskusikan tadi, kan banyak. Kalau kita mencari kasus tentang pelanggaran hukum itu paling mudah. Hampir satu hari itu ada satu kasus di negara Indonesia. Pasti ada kasus, baik itu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Makanya tugas polisi itu berat, mengintai terus, ya, mencari terus daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian hukum, ada yang tertinggi di negara kita adalah hukuman mati. Kemudian hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara, tadi sudah disebutkan. Jadi dalam diskusi Anda tadi menemukan ada yang hukum mati. Kasus apa yang hukum mati? Korupsi itu. Korupsi belum ada. Bukan Pak. Penjara. Ya, bom Bali itu adalah hukum mati. Pengumuman Bom di Bali, Di Bali. disampaikan kawannya itu hukuman terakhirnya adalah hukuman teroris. Hanya yang mau dihukum mati jadi teroris saja. Itu ditembak ya Pak? Tembak mati. Hukuman mati itu biayanya tidak sedikit, menghabiskan hampir 200 sampai 300 juta. Oh gitu Pak. Eksekusinya itu membutuhkan peluru, eksekutornya, tempatnya, pemakamannya dan lain sebagainya, menyiapkannya. Itu nggak dosa bu? Yang bunuh itu nggak dosa? Nah itulah. Dosa, Takdir Pak. lah itu. Kalau dosa nggak dosa itu tentu urusan sama yang kuasa kan. Kalau sesama agama, Dosa Pak. kalau hukum agama kan kalau sudah bertobat ya ngapain dibunuh? Biasanya orang kalau sudah ditangkap kan bertobat. Kan ada. Bukan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian pencabutan hak-hak tertentu, ini hukum-hukuman tambahan, ya ada hak-hak tertentu yang dicabut. Itu materi untuk pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya berarti sudah tidak ada lagi materi. Mudah-mudahan di ujiannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Itu harapan dan nilainya mendapat nilai
paling tidak kan sesuai dengan KKN. Standar KKN. KKN kita adalah 70. Ketika di kelas 10 75, sekarang 70. Sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, silakan balik tempat duduknya, kemudian duduk berdoa, kita akhiri cuma pada berdoa. Siap. Sobot. Lama. Siap berat. Belum pulang mari kita berdoa agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Kutilang. Assalamualaikum